Selamat menonton di Dramaku Sakti. Ayo nonton bareng di drama yang berjudul Interest of Love. Joko adalah seorang karyawan di sebuah kantor cabang bank. Seperti setiap bisnis, uanglah yang paling penting. Nasabah yang punya banyak simpanan akan diperlakukan lebih spesial. Memang dunia ini tunduk pada uang dan kekuasaan. Hal ini juga sama dengan jabatan. Karyawan permanen dan karyawan lepas memiliki hak yang berbeda. Yuni adalah karyawan lepas di bank yang sama. Yuni selalu bekerja keras supaya bisa mendapatkan posisi permanen. Joko semenjak pertama kerja sudah suka pada Yuni. Terkadang di saat Yuni sibuk melayani karena antrian panjang, dia akan datang membantunya. Yuni sering sendirian, makan siang sendiri dan istirahat di taman sendiri. Joko sering diam-diam mengintipnya. Kadang-kadang intipannya ketahuan oleh Yuni. Bapak yang berbaju hitam ini sudah emosi karena menunggu antrian cukup lama. Joko sedang melayani seorang nasabah yang datang untuk mengambil kartu kreditnya. Nasabah yang sudah emosi itu melampiaskan amarahnya kepada Yuni. Suaranya keras dan membentak. Semua orang datang melihat mereka. Bapak itu mengoyak kertas dan membuang kertas itu ke arah Yuni. Untung saja Joko datang dan segera menghalanginya. Mereka pun saling menatap. Di saat jam istirahat, seorang rekan kerja yang senior memberikan nasihat kepada Yuni. Tiba-tiba ada yang memanggil. Ternyata Joko memberikan kartu kredit yang salah kepada nasabah bank. Karena perhatian Joko ada pada Yuni saat dia mencari kartu kredit nasabah itu. Nasabah bank yang sedang menunggu kartu kreditnya adalah nasabah VIP yang kaya. Orang yang terlanjur mengambil kartu kredit sudah pergi berlibur ke Pulau Jeju. Segera manajer mereka pun mengutus mereka berdua mengejar kartu kredit itu ke Pulau Jeju. Mereka pun berbincang soal hari pertama mereka bertemu. Yuni adalah gadis tercantik di kantor cabang. Di bulan pertama, Joko sudah melakukan kesalahan penarikan uang dan dimarahi oleh atasan. Yuni mengajarinya cara berhitung uang. Di saat kesulitan, Yuni selalu mencoba membantunya. Itulah kenangan pertama bertemu. Semua itu jadi lucu dibahas sekarang ya. Setelah sampai di Pulau Jeju, nasabah itu mengembalikan kartu kreditnya dan Joko melaporkan kembali. Di saat jalan balik, Yuni melihat ada telur burung yang terjatuh dari sangkarnya. Joko memanjat untuk menaruh kembali telur tersebut. Tapi parah nih si Joko yang kurang berpengalaman memanjat pun gagal. Yuni mengaku akan lebih cepat jika dia yang memanjat. Joko meminjamkan jasnya untuk menutupi rok Yuni yang pendek. Joko menawarkan diri untuk menjadi pijakan Yuni dan Yuni pun memanjat dan mengembalikan telur itu. Saat turun dari pohon, segera Joko memberikan tangannya untuk membantu Yuni turun. Senangnya bisa bersentuhan dengan Yuni, hati Joko berbunga-bunga. Suatu hari, rekan kerja mengajak Yuni untuk makan bersama. Yuni mengatakan tidak bisa karena sudah janji dengan orang lain. Selagi makan bersama, rekan kerja mulai menggosip soal Yuni. Rekan kerja yang bermulut ember menggosipkan mungkin Yuni lagi kencan dengan pria, karena Yuni memiliki wajah seperti Moon Ga-young yang membuat pria tergila-gila dengannya. Mungkin juga Yuni punya pacar lebih dari satu, tiap hari gonta-ganti pacar. Sebenarnya hidup Yuni sederhana saja. Setiap hari setelah pulang kerja, Yuni akan pergi makan malam sendirian. Malam itu, Joko melihat foto sosmed Yuni diganti dengan foto yang diambil oleh Joko saat mereka di Jeju. Joko senang banget dan segera menulis SMS berterima kasih kepada Yuni yang menemaninya ke Pulau Jeju. Yuni membaca SMS dan membalasnya. Dia juga senang bisa pergi berjalan dengan Joko ke Pulau Jeju. Keesokan harinya, manajer menyuruh mereka berdua pergi membagi selebaran untuk promosi produk bank di jalanan. Senang Joko bisa berdua dengannya. Joko mengambil semua selebaran dari Yuni dan memberi permen kepadanya dan menyuruhnya istirahat. Joko juga asik memandang Yuni sambil membagi selebaran. Saat selesai,
Joko memberanikan diri mengajak Yuni untuk berakhir pekan bersama. Yuni menyetujuinya. Hari berkencan pun tiba. Dia memakai masker di wajah untuk persiapan kencan hari ini. Karena tidak sabaran, Joko datang lebih awal. Yuni datang dan melihat Joko yang sudah sampai, sengaja dia mengirim SMS kalau dia tidak bisa datang hari ini. Langsung saja Joko terlihat kecewa membaca pesan itu. Berapa menit kemudian, Yuni mengirim SMS lagi dan mengatakan dia hanya bercanda dan akan segera sampai. Melihat Yuni jalan mendekat, hati Joko senang berbunga-bunga. Kencan di bioskop, Joko yang otak dan pikirannya sudah dipenuhi dengan Yuni tidak bisa lagi konsen nonton film. Dalam perjalanan pulang, Joko memberitahu kalau dia hidup bersama dengan ibunya. Ayahnya sudah meninggal. Yuni bercerita bahwa kedua orang tuanya hidup di kampung dan dia punya satu adik. Sejak kecil dia suka melukis, tapi karena hidup yang pas-pasan, dia tidak kuliah dan hanya tamat SMA. Joko mencoba menghibur dan mengatakan Yuni itu adalah karyawan yang paling baik. Tidak kuliah juga tidak apa-apa. Saat jalan, Joko merasakan tangan mereka mendekat dan ingin menggenggam tangan Yuni. Tapi Yuni pas membalikkan badan karena sudah sampai. Joko memberanikan diri menanyakan apakah mereka boleh berkencan lagi. Yuni tidak suka dengan hubungan yang tidak jelas. Yuni ingin mengetahui apakah Joko itu serius dengannya. Joko mengaku dia serius. Mereka pun membuat janji akan ketemu lagi minggu depan. Keesokan harinya, Joko tidak bisa konsentrasi. Otak Joko bagai kebanjiran Yuni. Yuni semua. Saat rapat, Joko asik melihat Yuni. Yuni memang pintar dalam memasarkan produk. Dia melihat nasabah ini memakai perhiasan yang banyak. Segera dia juga memakai cincin untuk menarik perhatian nasabah tersebut. Nasabah itu memuji cincin Yuni. Yuni memberitahu dia mendapatkan cincin karena memakai kartu kredit bank mereka. Ini adalah salah satu caranya memasarkan kartu kredit bank. Rekan kerja yang suka bergosip hanya bisa iri karena Yuni yang pintar selalu memakai segala cara untuk memasarkan produk bank. Cewek yang bermulut ember itu juga menanyakan kalau asisten manajer suka dengan Yuni. Asisten manajer yang juga tukang gosip ini mengatakan dia tidak mungkin suka dengan wanita yang hanya tamat SMA. Joko yang kebetulan berdiri di depan pintu mendengar semua percakapan mereka. Di hari berkencan, Yuni datang lebih cepat di restoran menunggu. Joko yang masih kerja tidak boleh diperbolehkan pulang karena jumlah total uang hari ini yang diterima tidak cocok dengan pembukuan. Terpaksa dia lembur. Setelah selesai, segera dia melepon Yuni, tapi handphonenya jatuh rusak. Yuni yang sudah menunggu lama pun pergi. Joko akhirnya sampai ke restoran itu, tapi Yuni sudah tidak di sana. Keesokan harinya di bank, Joko meminta maaf kepada Yuni. Yuni tetap saja marah. Setiap hari Joko memberikan makanan kecil, tapi tetap saja tidak diterima oleh Yuni. Banyak pesan yang dikirim kepada Yuni, tapi tidak dibalas. Joko jadi stres. Saat jam istirahat, rekan kerja menggosipkan mereka melihat Yuni berkencan dengan Satria yang juga karyawan baru di taman. Malam itu, para karyawan makan bersama. Ini Satria, karyawan baru yang kerja sampingan sebagai satpam di bank. Asisten manajer tukang gosip menanyakan tipe apakah yang disukai oleh Yuni. Apakah dia lebih suka dengan tipe ganteng seperti Satria atau pria dewasa seperti Joko? Yuni menjawab dia lebih suka yang ganteng. Pria itu bertanya apakah Yuni sedang pacaran dengan Satria. Yuni membantah. Joko membawa pembicaraan ke topik lain supaya mereka tidak lagi membahas soal Yuni. Saat pulang, Joko pergi mencari Yuni. Joko menanyakan apakah Yuni baik-baik saja. Yuni yang memang sudah emosi karena dijadikan bahan gosip saat makan, memarahi Joko, mengapa mencarinya lagi. Joko mengatakan mengapa Yuni tidak memaafkan, walaupun dia sudah berusaha minta maaf. Joko juga minta maaf atas keterlambatannya di hari kencan itu, dan mengatakan dia suka dengan Yuni. Yuni berbalik menjawab dia tidak ingin tahu soal itu. Dia marah bukan karena Joko tidak tepat dengan janjinya. Di saat Yuni hendak pergi, Joko berteriak, I love you. Yuni seperti berdarah dingin hanya menjawab dia sedang kencan dengan Satria. Nah, ini episode 1 berakhir di sini.
Dilanjut di episode 2-nya ya.